Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak Edi Jamal Tuheteru. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UUKT, yaitu presentasi. Jadi pada presentasi ini saya akan mempresentasikan sumber daya dan cadangan nikel, tembaga, dan timah di Indonesia. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Adam Zahari Aurora dengan NIM 0730023000001. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Jadi Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan mineral terbesar di dunia. Lalu nikel, tembaga, dan timah memiliki peran yang strategis untuk industri global, yaitu baterai, listrik, dan juga elektronik. Pada data terbaru, yaitu dari 2019 sampai 2024, menunjukkan perubahan sumber daya, cadangan, dan tren produksi. Analisis ini penting untuk mengetahui posisi Indonesia secara global serta arah kebijakan pertambangan. Jadi, Indonesia ini memiliki posisi strategis dalam pasar mineral global karena cadangan nikel, tembaga, dan timahnya yang sangat melimpah. Ketiga komoditas ini sangat penting, yaitu yang pertama itu nikel, menjadi bahan utama baterai kendaraan listrik. Lalu ada tembaga yang berperan dalam infrastruktur dan jaringan listrik. Sedangkan timah bisa digunakan pada industri elektronik. Maka dari itu, data sumber daya dan cadangan 5 tahun terakhir penting untuk menilai perkembangan sekaligus menentukan arah kebijakan pertambangan nasional. Next. Konsep dasar. Jadi sumber daya mineralnya ini semua potensi mineral yang teridentifikasi secara geologi, lalu belum tentu ekonomis untuk ditambang. Cadangan mineralnya yaitu bagian dari sumber daya yang terbukti geologi dan layak ekonomis, lalu bisa diproduksi secara berkelanjutan. Catatan pentingnya menentukan umur tambang dan kebijakan eksplorasi. Jadi pembedaan antara sumber daya dan cadangan mineral bersifat fundamental. Sumber daya adalah potensi mineral yang teridentifikasi secara geologi, tetapi belum tentu dapat ditambang secara ekonomis. Cadangan merupakan bagian dari sumber daya yang telah terbukti secara geologi dan ekonomis untuk ditambang. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat memperkirakan umur cadangan, potensi produksi jangka panjang, serta kebutuhan eksplorasi yang lebih lanjut. Selanjutnya, data nikel di Indonesia. Jadi, sumber daya dari nikel ini 19,15 miliar ton biji. Dengan cadangannya 5,91 miliar ton biji. Lalu produksi pada tahun 2024 yaitu 173,63 juta ton biji dengan umur cadangan yang diperkirakan kurang lebih 34 tahun. Jadi nikel Indonesia pada posisi dunia memiliki cadangan nikel terbesar, dengan catatan kunci penting untuk transisi energi global EV atau baterai. Jadi data ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 19,15 miliar ton biji dengan cadangan 5,91 miliar ton biji. Seperti yang saya bilang tadi. Jadi produksi pada tahun 2024 mencapai 173,63 juta ton biji. Jika tingkat produksi tersebut terus berlanjut, umur cadangan diperkirakan hanya sekitar 34 tahun. Meskipun demikian, Indonesia tetap menempati peringkat pertama cadangan nikel dunia, menjadikannya negara kunci dalam transisi energi global khususnya untuk industri kendaraan listrik. Selanjutnya masuk ke data tembaga Indonesia.
Jadi untuk tembaga ini memiliki sumber dayanya 18,33 miliar ton biji dengan cadangannya 2,85 miliar ton biji. Produksi pada tahun 2024 yaitu 108,13 juta ton biji yang turun dari 132,80 juta ton di 2023 lalu. Lalu dengan umur cadangannya kurang lebih 26 tahun, posisi dunianya termasuk 5 besar namun masih kalah jauh dari negara Chili. Jadi tembaga ini penting untuk infrastruktur dan industri kelistrikan. Nah, jadi untuk komoditas ini, yaitu komoditas tembaga, Indonesia ini memiliki sumber daya sebesar kurang lebih 18,33 miliar ton biji dengan cadangan 2,85 miliar ton biji. Produksi pada tahun 2024 mencapai 108,13 juta ton, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 132,87 juta ton. Jadi umur cadangan yang diperkirakan ini hanya sekitar 26 tahun secara global. Indonesia ini masuk dalam 5 besar negara dengan cadangan tembaga, namun masih jauh di bawah Chili yang menjadi pemilik cadangan terbesar di dunia. Selanjutnya data timah Indonesia. Jadi berikut ini adalah data timah di Indonesia. Timah di Indonesia memiliki sumber dayanya 8,27 miliar ton biji dengan cadangan 6,43 miliar ton biji. Lalu produksi pada tahun 2024 yaitu 39.814 ton logam yang turun dari 67.600 ton di 2023 lalu. Untuk posisi dunianya, data timah Indonesia ini cadangan timah terbesar kedua setelah Cina. Lalu Indonesia ini salah satu eksportir utama timah dunia. Jadi Indonesia ini juga memiliki sumber daya timah yang besar, yaitu sekitar 8,27 miliar ton biji dengan cadangan 6,43 miliar ton biji. Lalu produksi pada tahun 2024 tercatat 39.814 ton logam, menurun dibandingkan 67.600 ton pada tahun 2023. Dari sisi cadangan, Indonesia berada pada peringkat kedua di dunia setelah Cina, sekaligus menjadi salah satu eksportir timah terbesar di dunia. Namun fluktuasi produksi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya timah. Next, perbandingan global. Jadi perbandingan global antara Indonesia dan global. Yang pertama pada nikel. Jadi Indonesia ini memiliki cadangan terbesar di dunia. Ini mendominasi pasar global nikel. Lalu tembaga, Indonesia di 5 besar tetapi Chili masih unggul. Jadi tembaga di Indonesia perlu peningkatan eksplorasi. Lalu untuk timah, Indonesia nomor 2 di dunia, kontribusi besar untuk ekspor. Jadi produksi fluktuatif yaitu ancaman umur cadangan. Tren 5 tahun ini eksplorasi naik tapi produksi tinggi. Jadi umur cadangan makin pendek. Jadi jika dibandingkan secara global, Indonesia mendominasi cadangan nikel dengan posisi pertama dunia, memiliki cadangan tembaga yang signifikan meskipun kalah dari Chili, lalu serta menempati peringkat kedua cadangan timah setelah Cina. Tren 5 tahun terakhir ini menunjukkan adanya peningkatan sumber daya karena eksplorasi, tetapi pada saat yang sama produksi yang tinggi ini mengurangi umur cadangan. Hal ini mengindikasikan perlunya keseimbangan antara produksi dan eksplorasi. Selanjutnya masuk ke isu strategis dan kebijakan. Jadi hilirisasi ini adalah mendorong industri dalam negeri, bukan sekedar ekspor bahan mentah. Jadi yang selanjutnya itu ada ekspor biji mentah yang dibatasi pemerintah sejak 2020-an. Lalu lingkungan dan sosialnya, kerusakan lahan, reklamasi, konflik masyarakat. Lalu ada isu eksplorasi ini butuh investigasi tinggi untuk tambah cadangan baru.
Regulasi, perizinan, dan kepastian hukum jadi faktor penting. Jadi dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah telah menerapkan kebijakan hilirisasi agar mineral tidak hanya diekspor dalam bentuk mentah, tetapi juga diolah di dalam negeri untuk meningkatkan nilai tambah. Ekspor biji mentah ini telah dibatasi sejak awal 2020-an, namun masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain kerusakan lingkungan, reklamasi pasca tambang, konflik sosial, serta kebutuhan investasi besar dalam eksplorasi. Kepastian hukum dan konsistensi regulasi juga menjadi faktor penting bagi keberhasilan pengelolaan sumber daya mineral. Next, masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama, Indonesia ini memiliki peran yang besar di pasar mineral global, terutama nikel dan timah. Lalu kesimpulan yang kedua, tembaga ini signifikan tetapi kalah jika dibandingkan dengan negara Chili. Lalu yang ketiga, umur cadangan terbatas. Jadi eksplorasi baru sangat dibutuhkan. Yang keempat, hilirisasi dan pengelolaan berkelanjutan jadi kunci menjaga posisi Indonesia. Jadi berdasarkan data, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki peran besar dalam pasar mineral global, terutama untuk nikel dan timah. Sementara cadangan tembaga cukup besar tetapi belum dapat menyaingi Chili. Umur cadangan yang relatif terbatas sehingga eksplorasi tambahan sangat diperlukan. Untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan nilai tambah, kebijakan hilirisasi serta pengelolaan berkelanjutan harus terus diperkuat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.